Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kembali lagi dengan bersama Gemar Maths dalam pembahasan pelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kegiatan 1-1, yaitu membandingkan bilangan bulat . Baik, adik-adik sekalian, pertama kita akan mengenal bilangan bulat. Di sini ada permisalan ya. Misalkan pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT atau Greenwich Meridian Time menjadi standar acuan waktu dunia. Jika sekarang di Greenwich pukul 00.00, pukul berapakah di Papua? Nah, Greenwich berada pada kotak merah ini ya, berada pada titik 0. Kemudian Papua berada pada kotak biru ya, berada pada posisi +9. Nah, dengan penetapan kota Greenwich sebagai titik acuan atau titik 0 waktu dunia, dapat kita lihat pengelompokan daerah dan urutannya. Pandang urutan bilangan yang ada pada gambar 1-1 berdasarkan GMT diperoleh sebagai berikut. Untuk menetapkan waktu Papua, tambahkan waktu Greenwich sebesar 9 satuan. Maka diperoleh waktu Papua adalah pukul 09.00 GMT. Ya, mari kita perhatikan dengan sama. Di sini ada permisalan ya. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku 0 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis sebagai bilangan bulat plus atau positif 10 dan negatif 15. Untuk bilangan positif 10 cukup ditulis 10. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan garis bilangan berikut. Nah, adik-adik, perlu diketahui bahwa istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, adik-adik sekalian, untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0 atau angka penyusun bilangan tersebut sedikit, kalian cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Tentunya hal itu tidak sulit.
bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Namun untuk membandingkan bilangan-bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan-bilangan bulat negatif yang sangat kecil, tentunya tidak efektif menggunakan garis bilangan. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kalian bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan tersusun atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan 7 atau dibaca 7 tersusun dari angka 7 saja. Bilangan 12 tersusun dari angka 1 dan 2. Bilangan 1, 2, 3 atau dibaca 123 tersusun dari angka 1, 2, dan 3. Bilangan 6, 1, 2, 3, 9, 8, 7 atau dibaca 6.123.987 tersusun dari angka 1, 2, 3, 6, 7, 8, dan 9. Angka 6 pada bilangan itu terletak pada posisi jutaan, sehingga bernilai 6 kali 1 juta sama dengan 6 juta. Angka 1 pada posisi ratusan ribuan, bernilai 1 kali 100 ribu sama dengan 100 ribu. Angka 2 pada posisi puluh ribuan, bernilai 2 kali 10 ribu sama dengan 20 ribu. Angka 3 pada posisi ribuan, bernilai 3 kali 1000 sama dengan 3000. Angka 9 pada posisi ratusan, bernilai 9 kali 100 sama dengan 900. Angka 8 pada posisi puluhan, bernilai 8 kali 10 sama dengan 80. Sedangkan angka 7 pada posisi satuan bernilai 7 kali 1 sama dengan 1. Adik-adik sekalian, di sini ada tabel. Adik-adik bisa lihat ya, nilai angka pada bilangan. Silakan adik-adik baca. Ya. Nah, dari pembahasan di atas, adik-adik sekalian bisa mengajukan pertanyaan. Nah, adik-adik nanti bisa menjawab atau mengajukan pertanyaan di kolom komentar dalam video pembelajaran ini. Baik. Beberapa contoh pertanyaan yang bisa adik-adik ajukan. Yang pertama yaitu bagaimana cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pentingnya memahami nilai tempat untuk membandingkan bilangan bulat. Ya, itu dua contoh pertanyaan yang baik untuk adik-adik sekalian ajukan. Baik. Nah, kita melangkah pada ayo kita menggali informasi. Contoh satu-satu ya. Sini ada contoh adik-adik sekalian. Contoh satu-satu yaitu tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara 47653 dengan 8699. Nah, berikut adalah alternatif penyelesaiannya. Kita perhatikan kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Ya, kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun yang berbeda, di mana bilangan 47653 memiliki 5 angka penyusun, sedangkan 8699 hanya memiliki 4 angka penyusun. Oleh karena itu, untuk membandingkan kedua bilangan tersebut, kita dapat menentukan dengan mudah, yaitu 47654 lebih besar dari 8699 karena angka penyusunnya lebih banyak.
Adik-adik sekalian, angka 4 pada bilangan 47653 menempati nilai puluh ribuan, sehingga nilainya adalah 40.000. Nilai angka terbesar pada bilangan 8699 adalah ribuan yang ditempati oleh angka 8, sehingga nilainya adalah 8.000. Nah, tanpa melihat nilai angka lain pada kedua bilangan tersebut, kita bisa menentukan bahwa 47654 lebih besar dari 8699. Ya, kita lanjut contoh 1-2. Tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara 8592 dengan 8631. Alternatif penyelesaian. Jika kita amati, kedua bilangan sama-sama tersusun oleh 4 angka. Kemudian nilai angka 6 bernilai 600 pada bilangan 8631. Lebih besar dari nilai angka 5 bernilai 500 pada bilangan 8592. Oleh karena itu, 8631 lebih dari 8592. Kedua bilangan tersebut mempunyai banyak angka penyusun yang sama, yaitu 4. Nilai angka terbesar yaitu ribuan, sama-sama ditempati oleh angka 8, sehingga nilainya sama, yaitu 8.000. Nilai angka terbesar yang kedua yaitu ratusan pada bilangan 8592 ditempati oleh angka 5, sehingga nilainya 500. Sedangkan pada bilangan 8631 ditempati oleh angka 6, sehingga nilainya adalah 600. Dengan membandingkan kedua bilangan tersebut, yaitu 500 dan 600, kita dapat menentukan bahwa 600 lebih besar dari 500. Dengan kata lain, tanpa menghiraukan nilai angka yang lebih kecil pada kedua bilangan, kita dapat menyimpulkan bahwa 8631 lebih besar dari 8592. Atau bisa ditulis 8631 lebih besar 8592. Nah, setelah memahami cara membandingkan kedua bilangan pada kedua contoh tersebut, kita dapat membandingkan bilangan bulat yang lain, termasuk bilangan bulat negatif. Namun perlu kita ingat bahwa pada garis bilangan, semakin ke kiri nilai bilangan negatif, nilainya semakin kecil. Ya, adik-adik sekalian, kita sampai pada kegiatan ayo kita menalar. Ya, jadi di sini adik-adik sekalian ada 6 soal yang akan adik-adik mencoba untuk menyelesaikan. Ya, nah sebelum adik-adik melanjutkan video ini, ya silakan adik-adik sekalian menyelesaikan soal-soal di atas. Ya, setelah itu nanti adik-adik bisa bandingkan jawabannya dengan jawaban yang akan ditampilkan pada slide berikutnya. Oke, selamat bekerja, semoga berhasil. Adik-adik sekalian, setelah adik-adik mengerjakan soal ayo kita menalar, jawaban adik-adik ini bisa kita bandingkan dengan jawaban yang ditampilkan berikut ini. Nomor 1,
tentukan bilangan mana yang lebih besar antara minus 5, 4, 7, 5, 7, 8 dengan minus 5, 9, 5, 3, 2, 6. Nah, penyelesaiannya adik-adik sekalian, yang pertama kita melihat bahwa kedua bilangan ini sama-sama tersusun dari 6 angka, ya. Kemudian yang kedua, keduanya atau kedua bilangan ini sama-sama bilangan bulat negatif. Kemudian selanjutnya, keduanya angka penyusun pertamanya sama, yaitu 5, ya. Artinya dua bilangan ini sama besar, ya, ketika kita melihat angka penyusun yang pertama. Sedangkan angka penyusun kedua berbeda, ya, yang yaitu masing-masing 4 dan 9, ya. Pada bilangan minus 5, 4, 7, 5, 7, 8, ya, angka penyusun keduanya yaitu 4. Sedangkan pada bilangan minus 5, 9, 5, 3, 2, 6 itu angka penyusun keduanya yaitu 9. Tentu hal ini berbeda. Oleh karena itu, kita perhatikan kembali bahwa kedua bilangan ini adalah bilangan ganjil, ya, bilangan ganjil. Maka adik-adik sekalian, semakin kecil angka bilangan itu, semakin besar nilai atau kuantitasnya, ya. Jadi ini berlaku pada bilangan ganjil. Jadi ketika kedua bilangan ganjil itu ganjil, maka apabila angka angka pada bilangan itu semakin besar, maka nilainya atau kuantitasnya semakin kecil, ya. Sehingga dari dua bilangan tadi itu 4 lebih besar dari 9. Jadi di antara dua bilangan yang di atas, yang lebih besar adalah minus 5, 4, 7, 5, 7, 8, atau dapat ditulis minus 5, 4, 7, 5, 7, 8 lebih besar dari minus 5, 9, 5, 3, 2, 6. Baik, yang kedua adik-adik sekalian, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara minus 5, 4, 7, 5, 7, 8 dengan minus 5, 1, 9, 5, 3, 2, 6. Nah, penyelesaiannya, ya, kedua bilangan tersebut sama-sama bilangan bulat negatif, ya. Ini keduanya adalah bilangan bulat negatif, ya. Namun, ya, kedua bilangan ini ternyata memiliki jumlah angka, ya, jumlah angka penyusun yang berbeda, ya. Oleh karena keduanya bilangan bulat negatif, maka semakin sedikit jumlah angka penyusunnya, maka semakin besar nilai atau kuantitasnya, ya. Sehingga minus 5, 4, 7, 5, 7, 8 lebih besar dari minus 5, 1, 9, 5, 3, 2, 6. Jadi di antara dua bilangan di atas, ya, yang lebih besar adalah minus 5, 4, 7, 5, 7, 8, atau dapat tulis minus 5, 4, 7, 5, 7, 8 lebih besar dari minus 5, 1, 9, 5, 3, 2, 6. Baik, nomor 3 adik-adik sekalian, andaikan simbol B mewakili satu angka, tentukan angka B agar bilangan 63B 452 lebih kecil dari 635452. Jelaskan. Ya, penyelesaiannya, ya, kedua bilangan tersebut sama-sama bilangan bulat positif. Jadi tidak jadi masalah, ya. Kita lanjutkan. Kemudian simbol B pada bilangan 63B 452, ya, berada pada posisi angka penyusun ketiga, ya. Dan pada bilangan 635452 angka penyusun ketiganya adalah 5, ya. Jadi inilah nanti yang akan kita bandingkan, ya, perkirakan nilai nilai dari simbol B ini
berapa sehingga bilangan 63B452 itu lebih kecil dari 6355452 ya. Nah, agar 63B452 lebih kecil dari 635452, maka B harus lebih kecil dari 5 ya. Sehingga B bisa bernilai 4 ya, 3, 2, 1 atau 0 ya. Nah, baik adik-adik sekalian, cukup barangkali ini 3 nomor yang kami paparkan ya, untuk soal nomor 4, 5 dan 6. Tentu kalian bisa menjawabnya dengan tepat dan benar. Ya, baik. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah sampai pada ayo kita berlatih. Ya, di sini ada 5 soal yang mana nanti adik-adik sekalian bisa mengerjakan 5 soal ini ya. Dan untuk jawaban dari soal ayo kita berlatih satu-satu ini akan kita bahas pada video slide berikutnya ya. Jadi jawaban dari ayo kita berlatih ini adik-adik sekalian nanti kami akan sampaikan pada video slide berikutnya. Selamat bekerja adik-adik sekalian, semoga bermanfaat apa yang telah dipaparkan tadi, dan semoga diberi kemudahan dalam menyelesaikan soal-soal ayo kita berlatih satu-satu ini, dan semoga semuanya sukses. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.